Februari 1959, 9 pendaki ski berpengalaman memasuki pegunungan Ural di jantung Rusia dalam sebuah ekspedisi yang seharusnya menjadi petualangan menantang. Mereka tidak pernah kembali hidup. Beberapa minggu kemudian, tim penyelamat menemukan lokasi perkemahan terakhir mereka. Pemandangannya mustahil. Tenda mereka ditemukan kosong, tapi dirobek dari dalam. Para pendaki telah melarikan diri ke dalam hutan di suhu beku -30 derajat Celcius. Beberapa dari mereka tidak memakai sepatu, beberapa hanya memakai pakaian dalam. Apa yang begitu menakutkan di dalam tenda itu, sehingga mereka lebih memilih lari menuju kematian yang pasti di tengah badai salju Siberia? Ini adalah kisah insiden Dyatlov Pass, salah satu misteri paling membingungkan dan belum terpecahkan di abad ke-20. Tim ini bukanlah amatir. Mereka dipimpin oleh Igor Dyatlov, seorang mahasiswa teknik radio berusia 23 tahun. Bersamanya adalah 8 mahasiswa dan alumni lain dari Institut Politeknik Ural. Mereka semua adalah pendaki berpengalaman dengan sertifikasi kelas 2. Tujuan mereka mencapai Gunung Otorten, sebuah nama yang dalam bahasa Mansi setempat berarti jangan pergi ke sana. Jurnal dan foto-foto yang mereka tinggalkan menunjukkan semangat tinggi. Mereka tertawa, mendokumentasikan perjalanan mereka, dan tampak dalam kondisi prima. Pada tanggal 1 Februari, mereka mulai mendaki lereng Kholat Syakhl atau Gunung Kematian. Mereka mendirikan kemah terlahir di lereng gunung yang terbuka, sebuah keputusan yang sedikit aneh, karena area hutan terdekat akan memberi lebih banyak perlindungan dari cuaca. Setelah itu, keheningan. Ketika mereka tak kunjung memberi kabar, operasi pencarian besar-besaran diluncurkan. Pada 26 Februari, tim penyelamat menemukan tenda mereka. Tenda itu separuh terkubur salju dan ditinggalkan begitu saja. Semua perlengkapan, sepatu, dan makanan masih ada di dalam. Tapi satu sisi tenda telah dirobek dengan rapi dari bagian dalam. Jejak kaki di salju menunjukkan 8 atau 9 orang berjalan, bukan berlari panik, menjauh dari tenda, menuruni bukit menuju hutan. Yang membingungkan, banyak jejak kaki itu hanya memakai kaos kaki, sepatu bot tunggal, atau bahkan telanjang kaki. 2 jasad pertama ditemukan sekitar 1,5 kilometer dari tenda, di bawah pohon sedar besar. Mereka adalah Yuri Krivonisenko dan Yuri Dorosenko. Keduanya hanya mengenakan pakaian dalam. Tangan mereka hangus dan ada sisa-sisa api unggun kecil di dekatnya. Ranting-ranting di pohon sedar di atas mereka patah, seolah-olah seseorang berusaha menanjat, mungkin untuk mencari sesuatu atau melarikan diri dari sesuatu. 3 jasad berikutnya, termasuk Igor Dyatlov, ditemukan di antara pohon sedar dan tenda. Mereka tewas dalam pose yang menunjukkan bahwa mereka sedang berusaha mati-matian merangkak kembali ke tenda. Tapi penemuan yang paling mengerikan datang 2 bulan kemudian. Setelah salju mencair, 4 pendaki terakhir ditemukan terkubur di jurang yang lebih jauh di dalam hutan. Mereka berpakaian lebih baik, tampaknya mengambil pakaian dari rekan-rekan mereka yang sudah tewas. Tapi cedera mereka adalah mimpi buruk. Nikolai Thibeaux-Brignoles mengalami retak tengkorak yang fatal. Alexander Zolotarov dan Ludmila Dubinina mengalami patah tulang rusuk yang parah dan simetris. Anehnya, tidak ada memar atau tanda-tanda trauma eksternal pada tubuh mereka. Dokter yang melakukan otopsi menyatakan bahwa kekuatan yang dibutuhkan untuk menyebabkan kerusakan seperti itu setara dengan ditabrak mobil berkecepatan tinggi. Dan yang paling aneh dari semuanya,
Ludmila Dubinina ditemukan tanpa lidah dan matanya. Investigasi Soviet menemui jalan buntu. Mereka tidak menemukan tanda-tanda perkelahian atau kehadiran orang lain. Suku Mansi setempat sempat dicurigai, namun mereka terbukti tidak bersalah. Beberapa fakta aneh lainnya muncul. 1. Beberapa pakaian pendaki ditemukan memiliki kadar radiasi yang tidak normal. 2. Saksi mata di daerah lain melaporkan melihat bola-bola oranye atau cahaya aneh di langit pada malam kejadian. Investigasi resmi ditutup dengan tergesa-gesa. Penyebab kematian dinyatakan sebagai kekuatan alam yang luar biasa dan tak tertahankan. Frasa yang ambigu itu hanya memicu lebih banyak pertanyaan. Apa kekuatan itu? Selama 60 tahun, puluhan teori telah berusaha memecahkan misteri ini. Teori pertama, longsoran salju atau avalanche. Ini adalah teori resmi yang dianut pemerintah Rusia saat ini. Teori ini menyatakan longsoran kecil, slab avalanche, menimpa tenda, melukai beberapa dari mereka dan memaksa mereka merobek tenda untuk keluar. Dalam kepanikan dan hipotermia, mereka terpisah dan tewas. Tapi ini tidak menjelaskan mengapa mereka berjalan begitu jauh tanpa pakaian, mengapa luka mereka begitu spesifik, atau mengapa tidak ada tanda-tanda longsoran yang jelas. Teori kedua, tes militer rahasia. Apakah para pendaki secara tidak sengaja memasuki area uji coba senjata rahasia Soviet? Ini bisa menjelaskan cahaya oranye di langit, radiasi pada pakaian, dan kerahasiaan investigasi. Mungkin gelombang kejut dari ledakan menyebabkan cedera internal. Tapi, tidak ada catatan resmi mengenai tes semacam itu. Teori ketiga, infrasound. Teori ini menyebutkan bahwa angin yang bertiup di sekitar gunung menciptakan frekuensi suara sangat rendah, infrasound. Infrasound tidak terdengar, tetapi dapat menyebabkan perasaan mual, panik ekstrim, dan teror yang tak terkendali. Ini bisa menjelaskan mengapa mereka tiba-tiba lari dari tenda, seolah-olah kehilangan akal sehat mereka. Teori keempat, kriminal atau makhluk asing. Dari serangan penjara Gulag yang melarikan diri, hingga serangan Yeti, manusia salju Rusia, teori-teori ini telah dibahas. Namun, tidak ada bukti fisik seperti jejak kaki tambahan yang mendukung adanya penyerang, baik manusia maupun lainnya. Hingga hari ini, insiden Dyatlov Pass tetap menjadi salah satu misteri terbesar di zaman modern. 9 nyawa muda hilang di lereng Gunung Kematian, tewas oleh kekuatan yang tidak dapat mereka pahami. File kasus ini telah dibuka kembali beberapa kali, tetapi tidak ada jawaban pasti yang pernah ditemukan. Kita mungkin tidak akan pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi malam itu. Apakah itu fenomena alam yang aneh? Kesalahan militer yang ditutup-tutupi? Atau sesuatu yang lain sama sekali? Satu hal yang pasti, sesuatu yang mengerikan memaksa 9 pendaki berpengalaman merobek tenda mereka dan lari telanjang kaki menuju kematian mereka di tengah musim dingin Rusia yang brutal.